Oke, lanjut pertanyaan ke Ono dulu nih. Oke. Ya, selamat siang Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan netizen dari pihak non-muslim selanjutnya, yaitu akun bernama Ono Siaki. Halo, selamat siang brother. Perkenalkan diri Anda, agama Anda, dan tujuannya naik ke Ya, atas. Silakan. kenalkan nama saya Aman Setia. Saya dari Sumatera. Saya agama Kristen. Salam kenal, my brother. Sehat selalu. Hmm, Salam Yang toleransi. saya Semoga tanyakan, diskusi kita ya, bisa mengedukasi publik dan juga mengedukasi Anda. Silakan, pertanyaan pertama. yang saya tanya di sini, Mhm. kenapa agama Islam Hmm? kayak mana ya? Kayak mana bilangnya ya? Pas ke Gimana, mukena Bang? mencium batu itu saja. Ke Mekah mencium batu. Kenapa kami Ya, umat Islam mencium batu gitu? itu itu batu atau apa? Karena Nabi Itu kami, saja. iya itu batu, itu batu. Kenapa kami mencium batu? Karena Nabi kami mencium batu Hajar Aswad. Itu namanya sunnah, mengikuti Nabi kami itu namanya sunnah. Dan mencium bukan berarti menyembah. Karena kalau mencium sama dengan menyembah, maka kita selama ini menyembah banyak orang dong. Kamu mencium istrimu apakah menyembah? Kamu mencium anakmu apakah menyembah? Tidak. Mencium itu adalah bentuk, bisa bentuk emosi emosi yang ada di dalam diri kita. Ada kasih sayang, ada kerinduan. Nah, batu Hajar Aswad dipercaya umat Islam itu datang dari surga. Maka ketika kami mencium batu Hajar Aswad sebenarnya adalah kerinduan manusia terhadap inginnya masuk surga, terhadap ridho Allah, terhadap rahmat Allah, kerinduan manusia untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi begitu. Saya juga kalau seandainya ke Mekah, saya tidak akan hanya mencium batu Hajar Aswad. Bahkan pertama sekali seandainya saya turun itu, saya akan mencium tanah tempat saya berpijak dulu untuk sebagai rasa syukur kepada Allah karena saya diizinkan menginjak tanah itu. Insya Allah akan saya lakukan itu. Jadi saya akan lebih dahulu mencium tanah tempat saya berinjak, bersujud di hadapan Allah, di hadapan seluruh umat, seluruh manusia, sebagai bentuk bahwa saya mencintai tanah Mekah ini di mana Nabi saya pernah lahir di situ. Saya mencintai Mekah itu. Saya akan bersujud di situ. Karena Nabi saya pernah bersujud di kota itu. Nah, gitu. Apakah saya menyembah tanah? Tidak. Begitu. Silakan Ono. Pertanyaan selanjutnya. Hmm, Terus sebelum saya naik di atas ini tadi, kakak itu bilang Yesus itu bukan disalib. Menurut Sanhedrin ya, dalam Sanhedrin Yesus itu tidak Hmm. disalib tapi dirajam. Menurut Islam tidak disalib, tidak dibunuh. Ya, Assalamualaikum Kokolo di bawah ya. Kalau naik saya naikkan. Ini Sanhedrin saya tunjukkan Yesus itu dirajam di literasi Yahudi ya. Ntar. Kamu cross check. Nah, Yesus bentar. Bentar ya. Sanhedrin 43A. Ya, kamu baca nanti dalam Talmud Sanhedrin 43A. Saya sudah tunjukkan literasi, tapi kamu lihat aja sendiri, belajar sendiri ya, belajar, jangan manja. Nah, itu ya. Kalau dalam Islam itu Hmm. Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Begitu. Hmm. Kita baca dari mana itu Kak? Dari ayat Di keberapa? Al-Qur'an. Dari Oh, kamu mau tahu Al-Quran. Al-Qur'an saya? Oh ya. Ini Laskar kamu diam dulu. Saya satu orang dengan satu orang ya. Ya. Silakan Al-Hayat Sanhedrin 43A 20. Oke, terima kasih Al-Hayat. Thank you. Nah, kita lihat di sini. Hmm, bentar. Kamu mau Al-Quran saya atau ayat kitab kamu? Hah, brother? Ayat Oh kitab, no. ayat kitab saja, Surah An-Nisa ayat kitab 157. saja. Oh, ayat kitab kamu. Ayat kitab Nah, kamu itu. itu kan kitab kamu itu ditulis oleh manusia. Makanya saya tadi bertanya Nah, kepada terus saudara Hengki, apakah betul Yesus disalib di kitab kalian? Maka siapa yang betul-betul menyaksikan di kitab? Karena kitab kalian kan karangan manusia.
hasil karya Hmm. manusia, hasil penyelidikan Hmm. manusia. Nah, kalau hasil penyelidikan ibarat kata seperti jurnalis, jurnalis ini, penulis ini tahu dari mana kalau Yesus itu yang disalibkan adalah anak Maria. Karena ada Yesus Ah, Barabas dalam kehidupan Yesus. Contoh, Pontius Pilatus itu kan ada dua yang sedang diadili, Yesus Kristus atau Yesus Barabas. Nah, dari mana bukan hanya kalian dua. tahu bahwa yang Maaf kak, Hah? maaf dulu kak. Sebenarnya yang disalib itu ada 3 orang kak. Enggak, saya enggak bicara tentang orang yang disalib, saya bicara tentang nama Yesus. Ada dua nama Hmm. Yesus yang sedang dipolemikan pada waktu itu, Yesus Barabas dan juga Yesus Kristus yang dipanggil Kristus. Nah, dari mana kalian umat Kristen tahu bahwa yang mati tergantung terkutuk di tiang salib itu adalah karena kan mati di tiang salib itu sebuah kutukan menurut perjanjian lama dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, kalian yang mengatakan bahwa yang disalib adalah anak Maria itu tahu dari mana gitu? Siapa yang lihat? Oh, tertulis dalam kitab kalian. Oke, saya terima nih. Yang menulis kitab kalian itu siapa dan mereka Ah, tahu dari mana bahwa yang digantung di tiang salib itu adalah Yesus putra Maria gitu. Saksinya. Karena itu harus ada saksi loh, ah, karena itu terus karangan manusia. Kalau maaf kak. informasi dari tentang kenabian nggak perlu saksi. Nah, terus saya kembali bertanya. Kan kakak bilang tadi itu Alkitab kami di karangan manusia atau ditulis manusia. Ya, betul. Terus saya kembali bertanya, yang tulis Al-Quran siapa? Hmm. Malaikat kah? Penulis dengan pengarang beda ya. Penulis dengan pengarang beda, brother. Penulis itu adalah orang yang menuliskan. Pengarang adalah orang yang memberikan ide dan gagasan terhadap apa yang ditulis. Kitab kalian itu ditulis, Hmm. dikarang, informasinya dari manusia semuanya. Sudut pandangnya, pendapatnya semua dari Terus, manusia. Kalau Al-Quran itu kalam Allah yang dituliskan dan dibukukan. Jadi informasinya dari Allah, penulisnya manusia. Namanya jelas. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Nah, kitab kalian di, itu di mana-mana kalau di ada di mana-mana kalau buku kak, memang harus ada itu rekapnya kak. Nggak ada itu namanya ya ini gitu ini gitu. Itu nggak benar semua. apa sih? Apa nggak? Saya nggak ngerti maksudnya apa sih? Di mana-mana kalau buku ada reka, reka itu apa? Lu Reka apa sih, Bang? Iya, di rekap mana-mana buku rekap ada reka. rekap Apa? rekap Rekap, bukan reka. Rekap. rekap, rekap. Iya, Rekap itu apa? Rekapan gitu, penyusunan. rekapan gitu. Iya, rekapan. Penyusunan di mana-mana buku ada rekapan. Oh, iya namanya buku ya direkap disusun. Terus penyusunnya Begitu siapa? juga lah. Yang Begitu menuliskan siapa? Yang begitu memberikan juga lah informasi yang Al-Quran. ditulis siapa? Oh, kalau Al-Quran jelas, yang menyusun jelas Nabi Muhammad SAW. Ya, menyusun ayatnya letak di sini, letak di situ Nabi saya. Yang menulis juru tulisnya, namanya siapa? Jelas Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Kemudian yang menyusun siapa? Yang menyusunnya memushafkan siapa? Ketua panitianya Zaid bin Sabit. Kepemimpinan pada waktu yang memerintahkan adalah khalifah pada waktu itu, yaitu Abu Bakar. Jarak dengan Nabi Muhammad ketika dibuatkan mushafnya berapa tahun? Enggak lama setelah Nabi kami wafat. Kemudian diulang lagi penulisannya, kurang lebih 13 tahun. Nah, kitab kalian yang nulis siapa? Penulis tahu dari mana? Yang menyusun siapa? Yang menentukan ini firman Tuhan atau bukan siapa? Saya mau ini dari dulu pertanyaan 6 tahun yang tak terjawab loh sampai sekarang. Saya cuma minta nama nih. Penulis siapa? Kan dikira-kira Matius. Kan dikira-kira. Kemudian dapat tahu dari mana itu Matius? Yesus bersunat itu tahu dari mana Matius? Kalau silsilah Yesus dalam Lukas Matius itu mereka tahu dari mana? Karena dalam kitab Lukas kalian, menurut anggapan orang, Yesus anak Yosef, anak ini, anak itu, anak sampai kepada Adam. Sampai iya. Loh, tahu dari mana itu Lukas kalau Yesus itu keturunannya sampai ke Adam? Dari mana dia tahu? Emang dia bisa menelusuri nenek moyangnya Adam? Begitu. Jadi itu menjadi pertanyaan bagi saya karena itu jurnal karya ilmiah harusnya, bukan kitab, bukan wahyu. Kalau wahyu itu informasi dari Tuhan. Definisi wahyu sendiri ada nih, wahyu itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Bible-nya adalah bahasa Yunani-nya adalah apokalipsis. Wahyu itu berasal dari kata wahaya, yaitu informasi tercepat dan tersembunyi. Gitu. Maka wahyu adalah informasi directly dari Tuhan melalui perantaraan malaikatnya, bukan Tuhan turun langsung kasih tahu. Nah, tapi kalau kitab kalian itu hasil karya manusia, jurnal, hasil karya jurnalistik manusia, Beda. tulisan karangan manusia. Sebenarnya kak, kan kita bilang tadi Lukas. Ya. Lukas itu adalah penginjil bagi umat Kristiani.
Ya bagi kalian. Lukas itu kan penginjil bagi kalian, ya kan? Masalahnya bagi Yesus Lukas siapa? Bagi Yesus Lukas siapa? Kalau bagi kalian kan penginjil, urusan kalian nggak apa-apa. Siapa Lukas menurut Yesus? Monggo dijawab. Begini Sambil makan saja. coklat saya. Coba baca Alkitab dari ayat 4 sampai ke 14. Ayat surat apa? Kitab apa itu? Banyak ayat 4. Dalam kitab Kejadian ada ayat 4 juga. Kitab Ulangan ada ayat 4 Lukas juga. pasal 4 ayat 14. Lukas. Lukas pasal 4. Ayat 14. Nomor 14. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia. Ini kan cerita Lukas tentang Yesus. Bukan tentang siapa Lukas. Bukan tentang siapa Lukas menurut Yesus. Tapi tentang Yesus menurut Lukas. Masalahnya Lukas ini siapa? Oh, bagi kalian kan dia adalah orang suci. Oh, nggak apa-apa. Bagi kalian dia adalah orang penginjil. Ya nggak apa-apa. Bagi kalian. Yang saya tanyakan, bagi Yesus Lukas siapa? Karena kan Tuhan kalian Yesus. Harus mengikuti kata Yesus dong. Kalau Zaid bin Sabit siapanya Rasulullah? Zaid bin Sabit penulis wahyu di zaman Rasulullah. Kalau sahabat Abu Bakar siapa? Bestinya Rasulullah. Utsman ibnu Affan siapa? Menantunya Rasulullah. Besti juga. Ubay bin Ka'ab siapa? Juru tulis. Ali bin Abi Thalib menantu plus juru tulis. Ibnu Mas'ud orang yang didoakan Rasulullah. Bestinya Rasulullah. Kalau Lukas siapa Yesus? Kan begitu. Zaid bin Sabit bukan anak angkat. Zaid bin Harisah baru anak angkat. Itu sayangku, adekku yang ganteng sekecamatan ya. Kalau bagi kalian nggak apa-apa. Bagi kalian Lukas adalah orang yang menginjili, itu hak kalian. Saya tidak debat itu. Saya hargai itu. Silahkan saja. Itu hak kalian. Saya hormati keputusan kalian. Yang menjadi pertanyaan, bagi Yesus Lukas siapa? Begitu. Kan begitu ya. Lukas penulis penginjil. Bagi kalian, menurut kalian, dogma kalian nggak apa-apa. Saya tidak masalah dengan itu. Bagi Yesus Lukas siapa? Kan begitu. Pertanyaan penting itu. Karena kalau Yesus sendiri tidak mengenal Lukas, bagaimana mungkin Lukas bisa memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Masa saya tentang Rifa yang memperkenalkan adalah orang yang tidak kenal sama sekali dengan Rifa, yang Rifa tidak kenali. Tapi dia sok tahu tentang saya. Ya, bisa jadi apa yang disampaikan salah tentang dia. Seorang sarjana abad ke-100 menceritakan tentang Uni Rifa. Tidak absolut kebenarannya. Kecuali orang tersebut mendapatkan informasi dari orang yang kenal dengan saya dan mengenal saya. Begitu. Ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tolong bagi siapapun juga yang mampu mengajak ya Agatha berdiskusi dengan saya dapat uang 5 juta dari Oklim, saudara Oklim. Oke, saya sapa anak rantau, perkenalkan diri Anda. Di sini room tempat non muslim bertanya jawab dengan saya. Saya tanya dulu lah. Oh ya enggak oke. User. Oh ya lupa saya ada User. Oke User, silakan perkenalkan diri Anda. Sorry. Selamat siang, saya nama Josefino Joalbino, saya dari Kupang. Salam kenal my brother, sehat Ya. selalu. Panggilan ininya sehari-harinya saya panggil apa nih? Bang Joseph. Vino. Apa? Bang Vino, keren Vino. namanya ya. Bang Vino agama apa Bang Vino? Saya Kristen Katolik. Oke, salam kenal my brother, saudaraku Ya. Katolik yang baru kedatangan Pak Paus dari Vatikan ya kemarin ya. Ya. Sehat selalu. Oke, saudara Vino dari Kupang ya, orang timur ini manise ini. Kupang timur kah? Ya, timur. Termasuk timur ya. Oke. Brother, saudara Vino, selamat datang di Komal Unirifa. Salam kenal dengan Unirifa. Semoga sehat selalu. Tujuan di sini saya tidak ingin merendahkan saudara Kristen saya, maka saya tidak mau mempertanyakan keyakinan mereka. Kekhawatiran saya
mereka tidak bisa menjawab, nanti mereka akan dihujat oleh banyak orang. Jadi saya ingin mereka yang bertanya tentang agama saya. Saya menghargai mereka kalau mereka tidak menghujat masuk ke agama saya. Karena dalam Islam sendiri tidak terlarang saya berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak menyerang saya dan menyerang akidah saya. Nah, untuk menghormati Anda sebagai saudaraku Kristen, saya izinkan Anda bertanya tentang agama saya. Tapi kalau Anda memiliki kemampuan menjelaskan iman Anda, saya izinkan dan persilahkan. Tapi konsekuensinya diskusi sama saya. Jadi, Begitu, Kak, my saya mau bertanya brother.